Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Siti Nur Amanah akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Pernahkah kamu belanja ke pasar atau ke beberapa toko yang memang tidak dituliskan harga barang-barang yang dijual? Jika tidak terdapat tulisan harga jual dalam barang-barang tersebut, maka biasanya harga barang-barang itu dapat ditawar. Atau mungkin kalian pernah meminta uang jajan kepada orang tua, lalu orang tua kalian memberikannya tidak sesuai yang kamu mau, sehingga kamu berusaha untuk meminta lebih. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari negosiasi. Negosiasi seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti di pasar atau toko, bahkan dalam perusahaan. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan, menjadi kesepakatan yang dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Atau dalam pengertian lain, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Adapun tujuan negosiasi, yang pertama adalah mencapai kesepakatan, kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, dan yang ketiga adalah mencapai keuntungan bersama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negosiasi. Yang pertama adalah partisipan, yaitu pihak yang menyampaikan pengajuan dan penawaran. Pada beberapa peristiwa negosiasi, untuk memecahkan konflik biasanya terdapat partisipan lain atau pihak ketiga yang berperan sebagai penengah, pemandu, atau perantara. Selanjutnya yaitu berisi pengajuan dan penawaran, kemudian memprioritaskan kepentingan bersama, adanya kesepakatan, dan ungkapan bersifat persuasif. Ungkapan bersifat persuasif artinya ungkapan yang bersifat membujuk atau mengajak. Lalu, apa perbedaan negosiasi dengan negosiasi? Jadi, negosiasi adalah kata tidak baku dari negosiasi. Jadi, yang benar adalah negosiasi. Sedangkan kata negosiasi adalah kata yang tidak baku dari kata negosiasi. Berikutnya yaitu contoh teks negosiasi. Suatu hari, Azalea disuruh ibunya untuk membeli buah jeruk sebanyak 2 kg di pasar. Azalea, permisi bu. Penjual, iya neng, nyari apa? Azalea, bu, ada jeruk. Penjual, banyak dek, itu tuh deretan jenis-jenis jeruk. Lagi cari jeruk apa? Azalea, jeruk yang manis bu, yang bisa dimakan langsung itu. Penjual, oh ini ada, mau berapa kilo? Azalea, sekilonya berapa? Penjual, 1 kilo 14.000 dek. Azalea, 12.000 aja ya bu. Penjual, kalau cuma beli 1 kilo 12.000 mah kurang atuh. Azalea, ini saya mau beli 2 kilo kok, gimana? 2 kilo jadi 24.000 ya. Penjual, 2 kilo 25.000 ya dek, udah harga pas. Azalea, ya udah ini uangnya bu. Penjual, nah gitu dong penglaris, nanti belanja di sini lagi ya dek. Azalea, iya nanti kapan-kapan lagi ya bu, saya pamit dulu. Selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pemaparan pendahuluan. Pada bagian ini biasanya terdapat pembuka, salam, sapaan, atau ucapan lain untuk memulai interaksi sosial, seperti Assalamualaikum, selamat pagi, permisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada permintaan. Pembeli akan mengungkapkan keinginan dalam membeli atau mendapatkan barang yang diinginkan. Selanjutnya adalah pemenuhan. Penjual akan memberitahu atau mencari barang yang dimaksud.
Setelah pembeli mengutarakan permintaan, penjual akan memberitahu atau mencari barang yang diinginkan pembeli dengan menyertakan harga. Selanjutnya adalah penawaran, yaitu proses penawaran antara pembeli dengan penjual. Apabila pembeli belum atau tidak setuju dengan harga yang diberikan penjual, maka pembeli akan melakukan penawaran. Ini adalah inti dari negosiasi. Pada tahap ini, pembeli akan menawar hingga mendapat harga yang pas. Berikutnya adalah persetujuan, yaitu proses pemilih solusi yang tepat dan menguntungkan dua belah pihak. Sebelum melakukan persetujuan, biasanya penjual melakukan pertimbangan apakah harga yang ditawar menguntungkan dirinya atau tidak. Berikutnya adalah pembelian. Pembeli akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Selanjutnya adalah penutup, yaitu simpulan pembicaraan final. Pada bagian penutup ini biasanya terdapat ucapan salam, terima kasih, atau kalimat lain yang menutup negosiasi. Selanjutnya adalah analisis struktur teks negosiasi. Ini saya sudah tandai dengan beberapa warna. Yang pertama adalah warna hijau, yaitu orientasi. Teksnya yaitu, suatu hari Azalea disuruh ibunya untuk membeli buah jeruk sebanyak 2 kg di pasar. Azalea, permisi bu. Penjual, iya neng, nyari apa? Berikutnya adalah teks yang berwarna kuning, yaitu Azalea, bu, ada jeruk. Penjual, banyak deh, itu tuh deretan jenis-jenis jeruk. Lagi cari jeruk apa? Azalea, jeruk yang manis bu, yang bisa dimakan langsung itu. Yang berwarna kuning ini adalah teks bagian permintaan. Kemudian penjual, oh ini ada, mau berapa kilo? Itu adalah pemenuhan, yaitu si penjual memenuhi permintaan si pembeli yang menginginkan jeruk manis yang bisa langsung dimakan. Kemudian selanjutnya ada yang berwarna oranye, teksnya yaitu, Azalea, sekilonya berapa? Penjual, 1 kilo 14.000 deh. Azalea, 12.000 aja ya bu. Penjual, kalau cuma beli 1 kilo 12.000 mah kurang atuh. Azalea, ini saya mau beli 2 kilo kok, gimana? 2 kilo jadi 24.000 ya. Itu adalah bagian penawaran. Selanjutnya adalah yang berwarna biru. Penjual, 2 kilo 25.000 ya dek, udah harga pas. Itu merupakan persetujuan. Kemudian ada yang berwarna merah, Azalea, ya udah ini uangnya bu. Itu adalah bagian pembelian, di mana Azalea sudah menyetujui harga 25.000 itu sehingga ia melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah yang berwarna merah muda. Teksnya yaitu, penjual, nah gitu dong penglaris, nanti belanja di sini lagi ya dek. Azalea, iya nanti kapan-kapan lagi ya bu, saya pamit dulu. Yang berwarna merah muda ini adalah bagian penutup. Selanjutnya adalah kaidah teks negosiasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat santun. Contohnya pada kalimat permisi bu. Berikutnya menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat mengajak atau membujuk. Pembeli membujuk penjual agar menurunkan harga, dan penjual juga membujuk pembeli agar membeli produk atau barang yang dijual, atau penjual membujuk pembeli agar membeli barang atau produk sesuai dengan harga yang ditawarkan. Contoh kalimat persuasif ini biasanya terjadi pada saat proses tawar-penawar, di mana seorang pembeli itu berusaha untuk membujuk penjual agar menurunkan harganya. Contohnya itu pada kalimat, bu, kalau harganya 24.000 aja gimana? Itu adalah usaha pembeli untuk membujuk penjual. Kemudian penjual juga berusaha untuk membujuk pembeli. Contohnya, belum bisa kalau 24.000, gimana kalau 25.000? Nah, artinya saling membujuk. Selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Kata ganti orang pertama yaitu saya, aku. Kata ganti orang kedua, kamu, Anda. Kata ganti orang ketiga bisa dia, mereka, atau beliau. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat tanya. Ini adalah kalimat yang biasanya dilakukan oleh
pembeli ketika ingin menanyakan sesuatu yang ingin dibeli kepada penjual. Contoh kalimat tanyanya yaitu, Bu, apa di sini menjual jeruk manis yang bisa langsung dimakan? Atau contoh lainnya adalah, Bu, apa di sini menjual tas ransel berwarna hitam? Itu merupakan contoh dari kalimat tanya. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan. Contohnya yaitu, saya sedang mencari tas ransel hitam untuk sekolah. Apakah di sini Bapak menjualnya? Kemudian, yang terakhir adalah menyatakan perintah atau memenuhi permintaan. Secara tidak langsung, biasanya pembeli memerintahkan penjual untuk mencarikan barang yang diinginkan pembeli, dan penjual pun berusaha untuk memenuhi permintaan pembeli. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.